ekonomi kita anjlok, apa anjlok, kesian juga kan lihat Pak Samsuar nih kan banyak orang bilang, padahal kalau kita lihat kan beliau kan sudah banyak juga berbuat gitu. Tapi kan nggak nampak gitu. Nah, bagaimana nih Om Wahid ya? Ya, jadi jangan saling menyalahkan. Oh, ini saya nggak mau nih, ini bukan wewenang saya, bukan itu jawabannya. Iya, ini bukan partai saya. Oh, ini bukan bukan. Itu lepaskanlah semua itu. Iya. Lambat pemerintah, lambat Pertamina, gas. Gitu. Ya kan, biar melek terus. Besar ya, kan? melek terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Zulkarnain Qadir di acara Cakap Lepas. Ya, sekarang kita punya topik ya. Topik ini sangat penting sekali buat pemerintah Provinsi Riau, buat rakyat Riau ke depan lah. Khususnya di tahun 2021. Dan hanya tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Dan topik itu adalah Blok Rokan menanti Riau. Dan alhamdulillah kami sudah ketemu. Rasanya ini orang yang cukup eksis lah bicara tentang Blok Rokan Riau ini untuk tahun 2021. Beliau adalah wakil kita di DPR RI, ya, utusan kita di DPR RI adalah Pak Wahid, ya kan, dari fraksi PKB ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Wahid, ini masalah Blok Rokan nih. Blok Rokan ini kan waktunya sedikit, tinggal berapa bulan lagi lah? 11 bulan lah lebih. Berapa bulan lagi? 11 bulan. 11 ya, 11 bulan. Nah, kira-kira nih apa gitu? Blok Rokan ini benda apa? Udah tuh apa yang harus kita siapkan, ya kan? Dan ini jangan sampai bagaimana gitu ya kan? Dan ini akan menguntungkan buat kita dari sisi apa saja? Kira-kira selama hampir 1 tahun lah ya, Om Wahid di DPR RI ya kan, utusan kami di DPR RI kebetulan di Komisi 7 ya. Dan mengurus masalah energi, khususnya Blok Rokan ini. Nah, silakan Om Wahid, gimana? Apa ini Blok Rokan ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan ini Om Zul Qadir. Terima kasih sudah diundang di Cakap-Cakap Lepas. Berkaitan dengan pertanyaan Om Jul tadi soal Blok Rokan, apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau kita hitung kalender lebih kurang ya 11 bulan lah ya. 11 bulan lagi? Iya, 11 bulan atau 10 bulan. Karena sudah November, berarti nanti kan masuk Desember, berarti tinggal 10 bulan lah. Jadi 10 bulan ini lepas dari Chevron pindah ke Pertamina. Ya, oke. Itu blok yang ada di Riau yang paling besar, kawasannya paling besar, sudah itu produksinya paling besar. Sebenarnya di Riau ini kan banyak blok-blok yang lain, tetapi kan karena terminasinya yang sedang waktu dekat ini akan berakhir itu adalah memang Blok Rokan. Lebih besar daripada BSP kemarin ya? Oh, lebih besar. Lebih besar ini jauh. Terus. Kalau BSP itu kan jauh lebih kecil kan, ketimbang Blok. Kalau di Riau ini Blok Rokan inilah yang paling besar. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, memang Pertamina dikasih WK Blok Rokan, WK terminasi ini karena pemerintah memang pingin energi ini dikelola oleh negara. Perwakilan negara dalam hal ini Pertamina, ya, Pertamina. Maka kita juga semangat bahwa Pertamina bisa mengelola Blok Rokan. Nah, tentu kita juga bertanya kemampuan Pertamina, ya, mengapa kita pertanyakan itu supaya memang Blok Rokan ini betul-betul dikelola dengan maksimal. Mengapa harus maksimal? Karena ini salah satu sumber pembangunan Riau. Karena Riau dari bagi hasil ini juga sekitar 3 sampai 4 triliun kan. 1 tahun? Iya, 1 tahun untuk bagi hasil ini. Ya kan? Dari Blok Rokan? Bukan hanya Blok Rokan, dari semua blok lah. Oh, dari semua blok. Dari semua blok. Nah, termasuklah salah satu yang blok yang besar ini adalah Rokan. Blok Rokan. Jadi ini harus kita genjot terus produksinya, karena
kalau tidak kita genjot produksinya, maka ini akan turun terus. Karena dari kemarin itu dari 300, 250 sekarang istilahnya nanti Pertamina mesti profesional juga. Profesional juga. Macam Chevron. Macam Chevron. Jadi supaya dia, maka itu kemarin di rapat. Ini saya sudah 1 tahun ini di DPR, Pak. Ya. 1 tahun di DPR saya sudah mengamati, sudah mempelajari lah semua seluk-beluknya. Maka itu kita dorong Pertamina untuk mengambil alih jauh lebih awal. Tapi kan ini hitung-hitungan ini undang-undang bisnis bahwa baru bisa Pertamina masuk ke Chevron itu kan harus sesuai dengan kontrak. Itu keinginan Chevron. Kita berpengalaman dari blok yang namanya blok Mahakam di Kalimantan Timur. Itu Pertamina mengelolanya sebelum berakhirnya kontrak, 2 tahun sebelum berakhir kontrak sudah dikelola oleh Pertamina. Ternyata decline-nya, penurunan terhadap produksinya jauh juga lebih besar. Kita khawatir nanti kalau tidak dari awal, lebih awal Pertamina mengelola juga terjadi seperti Mahakam aja yang 2 tahun sebelumnya dikelola juga turun. Nah, kita tidak mau. Nah, artinya apa? Apa sih masalahnya sebenarnya untuk menekan lajunya turun? Karena ini kan sudah lama. Turunnya produksi ya? Ya, turunnya produksi ini. Mengapa kita harus tekan? Maka itu kemarin kita dorong SKK Migas dan Menteri SDM untuk supaya Pertamina ini bisa ngebor duluan. Salah satu cara untuk menurunkan decline ini adalah eksplorasi. Dengan cara mengebor. Eksplorasi baru-baru lah. Ya, yang sumur-sumur baru. Di blok-blok itu. Di blok-blok itu. Kita minta di eksplorasi baru. Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa Chevron harus, karena selama 3 tahun ini Chevron belum pernah ada eksplorasi. Ya seharusnya dia tiap tahun itu eksplorasi terus kan. Nah 3 tahun karena belum ada kepastian terhadap siapa pengelola blok rokan ini, maka dia nggak mau investasi karena besar juga investasinya. Kemarin sudah sepakat Chevron yang dulu ngebor ya eksplorasi, tapi nanti uangnya ditagihkan ke Pertamina. Nah, jadi sekarang sudah mungkin November ini atau Desember ini udah jalan, udah beberapa sumur akan dikebor. Itu salah satu untuk upaya untuk menjaga decline turunnya produksi minyak. Nah, jadi kita tidak mau kalau produksi turun maka APBD kita terganggu. Bukan hanya APBD, APBN juga terganggu karena defisit anggaran APBN terhadap migas ini sangat besar, Pak. Kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari. Ternyata kita bisa 1,4 juta barel per hari itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ternyata produksi kita cuma 700, Pak. Oh, jadi kurang ya? Kurang. Kalau dulu kan kita masuk dalam OKI, organisasi per ekspor minyak, per ekspor crude. Sekarang enggak. Kita sudah keluar dari OKI karena kebutuhan kita dengan produksi kita tidak seimbang. Butuh kita 1,4 juta. Kita produksi cuma 700. Berarti yang 700 lagi impor kita, Pak. Astaga. Nah, itulah yang membuat tekanan APBN terlalu besar terhadap sektor migas ini. Padahal kalau ada eksplorasi minyak kita tuh banyak Pak ya. Nah, bisa ya mencukupi itu. Bisa. Maka itu SKK Migas dengan Menteri SDM menargetkan 2030 ini akan menjadi 1 juta barel per hari, per day. Nah, jadi masih ada kurang juga 400 ribu. Masih kurang ya? Nah, tapi tidak bisa, Pak. 2030 kebutuhan kita mungkin tidak 1,4 lagi, Pak. Iya, bisa jadi makin meningkat. Bisa jadi 2 juta. Ya, karena apa? Karena pertumbuhan segala macamnya. Nah, maka itu kita mendorong juga pemerintah ini jangan mengandalkan migas, tetapi kita mendorong juga energi baru dan terbarukan. Seperti energi angin, panas bumi, karena potensinya kan besar juga supaya jangan terlalu tergantung kita terhadap fosil, karena sumbangan kita terhadap APBN kita tertekan soal ini juga, Pak. Soal impor crude ini. Balik kita, Om Wahid, ke blok rokan tadi. Kira-kira Om Wahid melihat ya, ini kan waktu tinggal 10 bulan lagi. Melihat Provinsi Riau bagaimana? Nampaknya sudah
apa yang harus dipersiapkan gitu ya kan? Nampaknya ini belum anu. Ya, saya melihat itu kan? saja. Kemarin saya kan bertanya sama Pertamina. Iya. Sejauh mana pemerintah daerah sudah menyiapkan PI? PI kan kita wajib itu ada memang peraturan menteri dan peraturan pemerintah itu menyediakan slot 10% untuk PI itu dari konsesi yang diberikan. Nah, konsesi ke Pertamina. Nah, sampai hari ini Pemprov provinsi belum memberikan apa PI ini? Ini masyarakat biar tahu PI itu public partisipasi interest. Ya. Nah, bentuknya itu sebentuk saham. Jadi maksudnya pemerintah daerah dibagi saham. Oh, dibagi saham, bukan membeli saham ya? Bukan. Tapi dia udah dapat langsung. Dia dapat. Jadi berapa persen itu? 10%. Kewajiban. Nah, terus apa yang harus disiapkan di sini? Itu BUMD. Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola yang 10% itu bersama dengan Pertamina. Ini harus ada? Harus ada. Di pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi. Nah, Om Wahid melihatnya sekarang bagaimana? Saya tanya kemarin kepada Pertamina, ternyata belum diserahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ke Pertamina. Nah, supaya bisa dijoinkan dari sekarang. Nah, dan kita juga minta Pertamina ini kan juga tidak bisa mengelola sendiri blok ini karena mungkin persoalannya kecukupan modal. Karena ini besar ya? Karena ini besar ini 2 billion lah. Operasionalnya itu kan 2 billion. 2 billion itu sekitar 2000 triliun lebih. 200 triliun lah. 200 triliun lebih. Ya. Perlu modal itu. Ya, 200 perlu modal untuk mengelola blok rokan ya, 20 triliun lah, 20 triliun untuk mengelola blok rokan. Tentu kan kecukupan modal Pertamina kan harus di share juga. Jadi maka itu Pertamina ingin melepas share ingin share saham sekitar 39% di luar PI. Pertamina harus dominan. 51%. Nah, ini ada jadi katanya 10% udah jelas ya milik pemerintah daerah. Ya. Dengan kabupaten kotanya. Dengan kabupaten kota. Ada 5 kabupaten kota itu. Iya. Udah tuh 5 kabupaten kota ini perlu juga nggak ada BUMD? Itu tergantung koordinasi gubernur. Iya. Tergantung. Dia blok rokan ini ada 5 kabupaten kota kita ya? Iya, ada 5 kabupaten kota kita apa aja tuh? Ada Siak. Oh, Siak. Iya. Ada Bengkalis. Ya. Ada Meranti. Bukan, ada Rohil. Iya, Rohil. Sudah itu ada Rohul. Ada Rohul. Sudah itu sedikit Meranti ya kalau nggak salah ya. Ada Siak. Ada Bengkalis, Rohil, ada Rohil, ada Rohul, ada sedikit Meranti. Bukan Kampar ya? Kampar ya. Bukan Meranti, Kampar. Nah, ada 5 kabupaten ini yang berwilayahnya berada dalam WK, wilayah kerja. Jadi nanti 5 kabupaten inilah sama provinsi membentuk BUMD ya. Gitu ya. Nah, tergantung koordinasi gubernur. Koordinasi gubernur nanti ada membentuk BUMD baru ya untuk mengelola WK yang ada di Pertamina ini atau memang menyerahkan satu kabupaten. Tapi tak mungkin kan. Harus gubernur yang mengkoordinir ini. Nah, yang paling pas itu gubernur. Nah, biasanya kan kalau udah lintas kabupaten. Tinggal nanti terserah bagaimana komunikasinya. Itu yang penting menurut saya disiapkan. Supaya memang kita punya andil juga dalam pengelolaan blok ini. Itu paling penting. Ini kan waktu kan 10 bulan. 10 bulan lagi gitu. Nah, kira-kira saran lah ya dari informasi yang didapat lah dari DPR RI sebaiknya kapan gitu? Ya, gubernur sama pemerintah kabupaten kota lah menyiapkan PI tadi, BUMD tadi tuh menyiapkan yang lain-lain lah tentang blok rokan ini gitu. Ya, yang paling penting itu menurut saya adalah soal PI, sudah itu soal tenaga kerja, Pak. Kan anak-anak kita ini kan banyak pengangguran. Padahal mereka punya skill, baik itu yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja di sana.
Ya kan banyak juga anak-anak Riau yang bekerja di Chevron. Ya. Dia otomatis tuh nanti ya? Iya, terserah. Terserah memilih. Atau dia mau ikut dengan Chevron, atau dia mau pindah ke Pertamina. Diberi opsi. Iya. Nah, anak-anak Riau yang ada di sana, coba dibicarakan bagaimana nasibnya. Jangan hanya sebagai karyawan, tetapi juga mempunyai andil yang besar dalam pengelolaannya. Artinya berada di struktur manajemen Pertamina-nya itu. Ya. Karena perusahaannya sudah ditunjuk namanya Pertamina Hulu Rokan. Nah, dalam struktur yang baru saya lihat Pertamina Hulu Rokan ini membawahi beberapa WK di Sumatera. Jadi kan Pertamina diberi kuasa untuk mengelola, ada WK Lirik, ya West Kampar itu, ada di Jambi, ada di Sumsel. Nah, itu nanti di bawah WK Rokan ini semua. Jadi banyak wilayah kerjanya, tapi namanya Pertamina Hulu Rokan. Nah, itu yang paling dikejar, Pak, karena saya lihat bahwa rezim fosil ini, energi fosil ini kan paling bertahan itu 30 tahun lagi, Pak. Ya, nanti. Jadi betul-betul ini harus menjadi kesempatan kita. Kesempatan kita lagi. Ya. Nah, oleh karena itu memang anak-anak kita dan pemerintah harus proaktif. Apa yang menjadi kendala, kira-kira pemerintah daerah ada kendala, kasih tahu sama kita. Nah, biar kita betul-betul bisa membantu dan maksimalkan program ini. Saya sudah dari awal saya bilang bahwa saya mewakafkan diri dan menjadi tanggung jawab saya bahwa memperjuangkan Riau ini. Khususnya untuk Blok Rokan tadi. Khusus untuk Blok Rokan. Blok Rokan tadi. Kira-kira kalau Blok Rokan ini jalan nih, ini prediksi Om Wahid ya kan. Berapa sih yang kita dapat tuh 1 tahun itu? Ya, selama ini kan kita lebih kurang 1 triliun sampai 2 triliun kan masuk dari Blok Rokan. Oh, dari Blok Rokan. Iya, APBD kita masuknya dari Blok Rokan. DBH bagi hasil. DBH bagi hasil. Itu dari sisi finansial keuangan daerah. Belum dari benefit multiplier effect. Ya kan, orang yang berusaha di sana, UMKM, kontraktor lokal, ya segala macam itu harus diberdayakan benar. Ya, baik kontraktor kita ini kan banyak nih, yang subkon Pertamina ini, Chevron ini, yang sekarang bekerja di Chevron, mungkin nanti Pertamina, itu harus kita kelola juga supaya memang uangnya kalau tidak lari kemana-mana, tetap beredar di daerah. Ya, maka itu pemerintah harus memberikan pengayoman, ya, sebagai bapak angkat dari semua dunia usaha yang ada berkaitan dengan multiplier effect di bisnis. Kita tidak punya saham aja dapat 1-2 triliun ya. Iya. Apalagi kita punya PI nanti 10% 10%. Kan ada bagi share keuntungan namanya. Keuntungan ya. Benefit tanpa modal modal ya. Ada share keuntungan. Dan share keuntungan itu kan juga bahagian dari pemasukan dari BUMD kita. Nanti BUMD kan wajib juga ada store ke pemerintah daerah. Itu bahagian dari juga, apalagi pemerintah bisa mengusahakan jangan hanya 10%, tapi kan ada sharing budget itu. Yang 30% tadi. 39% tadi. 39% tadi. Share saham. Iya. Nah, itu ini yang kalau bisa ya, kalau ada punya duit ya. Iya, kalau punya duit. Tambah lagi saham di situ ya. Saham itu. Bagaimana polanya? Bisa obligasi. Pemerintah jual ke masyarakat sahamnya. Biar masyarakat ada, kan banyak nih, Pak, yang punya duit 10 miliar, yang punya duit dikumpul, sesuai dengan saham, berapa sih satu lembar saham itu dikonversikan. Saya rasa kalau untuk mencari 2 triliun, 3 triliun kan banyak, kecil sekali. Iya. Lewat obligasi tadi. Obligasi daerah namanya. Pemerintah terbitkan obligasi daerah. Harus punya ide. Harus punya ide kreatif gitu. Apalagi dengan undang-undang cipta kerja ini lebih gampang lagi. Lebih gampang gitu. Nah, saya rasa ini salah satu alternatif kalau pemerintah tidak punya uang yang cukup untuk share bisnis ini. Tetapi memang harus dipikirkan matang-matang. Artinya masak-masak. Artinya pemerintah harus bikin analisa segala macamnya. Ini bisa kok. Tak bisa, Pak. Nah, kalau umpamanya yang memiliki atas nama pemerintah tapi pemegangnya adalah rakyat Riau, masyarakat Riau, tentu kan ini keuntungan, Pak.
ya kan? Nah, ini apa namanya milik daerah. Kalau menurut saya penting itu dipikirkan. Ya, terus dari aset Pak, ini dari dari blok rokan ini, kira-kira ini kan Chevron mau melepas nih, banyak isu di luar katanya ya kan, banyak sebenarnya aset-aset Chevron itu yang bisa kita rebut katanya. Apa benar itu gitu? Ya istilahnya macam sekarang itu ya kan, nanti ya lapangan golf atau pipa-pipa yang apa gitu. Nah, ini informasinya bagaimana itu? Ya, kalau soal itu memang selama ini Ya. itu semua punya negara. Ya, punya negara ya. Semua punya negara, nggak punya Chevron. Ya. Chevron itu kalau dalam inventarisasinya cuman ada punya pembangkit. Ya, pembangkit itu memang pembangkit Chevron. Chevron anak perusahaannya, Chevron sewa ke Apa, pembangkit listrik ya? Pembangkit listrik itu milik Chevron. Ya. Selebihnya itu milik negara semua. Ya. Maupun pipa, maupun mesin angguk, mau mesin apa, Masuk rumah-rumah yang di Rumbai, ya. Sekarang kan kosong-kosong gitu, ya. Kan? Ya. Nah, itu sebenarnya wajib dipelihara oleh negara. Ya. Siapa yang memeliharanya? Ya tentu siapa pengelolanya. Ya. Pengelola hari ini Chevron, nanti harus wajib dikelola oleh Pertamina. Karena itu harus dipelihara oleh pengelola terhadap aset-aset. Kalau tidak mubazir dong. Nah, termasuk golop segala macam itu. Iya. Ya, itu milik negara. Nah, kira-kira pemerintah bisa enggak, pemerintah daerah lah. Pemerintah daerah tinggal nanti mana aset-aset yang memang tidak bisa dikelola oleh Pertamina yang dalam artian tidak efisien dan tidak dibutuhkan lagi, bisa kita mengusulkan. Bisa diusulkan. Apa umpama kepentingan daerah? Daerah umpamanya sekarang ingin kawasan Rumbai itu mau dipindahkan, tak usah lagi Pertamina berkantor di sana, tapi ke depan berkantor di Minas atau di Duri, tapi sebagian areal itu dikelola oleh Pemda, ya entah itu Pemda mau bikin apa segala macam, tinggal dibicarakan aja, ya kan, kalau memang dalam analisanya ini tidak digunakan lagi, gitu. Terus kalau untuk Pemda lah sendiri, maksudnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, apa sih sebenarnya harus disiapkan? Apa perlu ada tim gitu? Kalau Pak Wahid lah melihatnya kan, istilahnya tim di sini, tim untuk membentuk tadi tuh BUMD dan orang-orang yang akan duduk di sana, ya kan? Ini kalau Pak Wahid lah melihatnya, kalau pengalaman lah. Kalau pengalaman saya sebenarnya kan pemerintah kan sudah punya perangkat daerah. Ya. Ada dinas-dinas kan. Dinas pengelolaan aset kan ada. Ya. Dinas bagian keuangan kan ada, dinas pertambangan dan energi kan ada. Sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau gubernur memandang itu belum cukup, maka belum maksimal, gubernur bisa kok bikin tim khusus ya untuk mengkaji dan membuat strategi bagaimana mengelola blok rokan dari sisi bisnis ya, dan dari sisi keuntungan daerah. Dibikinlah timnya. Ya, termasuk tadi bener tak obligasi ini bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan kita terhadap keuangan untuk mengambil saham tadi ya. Ya, buat sebenarnya harus dibuka ya, harus dibuka. Pertanyaannya masih apakah sudah terlambat? Saya rasa belum. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, kalau memang nanti gubernur secara kapasitasnya masih kesulitan berurusan, bisa minta tolong ke kita. Kita siap membantu. Atau gubernur punya rencana, kasih tahu sama kita, Pak Wahid, kami punya rencana ini, tolong di-endorse. Ya. Nah, kalau Pak Gubernur sudah ngomong gitu, pasti kita jalankan, Pak. Pasti kita jalankan. Dan harapan kita kalau bisa memang tidak hanya 10% tadi ya? Oh iya, kalau harapan saya ya. Iya. Nah, saya lihat ini LAM ini lebih agresif, lebih bagus. Dan itu nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya, orang selama ini kan iri juga gitu ya kan. Padahal orang lain boleh ya kan. Ya, cuman yang jadi masalahnya satu aja. Jangan Alibaba. Alibaba itu apa maksudnya? Punya orang gitu. Iya, maksud saya itu. Jangan kita punya nama tapi hasilnya orang.
Ya, kita hanya sekian aja dapatnya. Sekian aja. Nah, saya tidak setuju juga. Tapi semangatnya saya dukung. Ya, seharusnya LAM itu lebih tepat, kalau menurut saya, buat badan usaha milik adat. Imbau masyarakat adat. Kumpul dana. Masyarakat adat kumpul masyarakat dana. Ini dana kita tersedia. Kita ambil saham berapa persen. Masing-masing orang punya tanggung jawab. Ya kan, untuk berinvestasi di situ. Kalau bumdes juga, bumdes aja, kan boleh aja. Ini LAM pintu masuknya, bumdes ikut semua. Yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu loh, ikut berinvestasi. Silakan. Berapa triliun terkumpul? Ambil saham itu. Tetapi kalau menurut saya, kalau hanya mengandalkan label, tapi orang lain juga yang masuk, dana orang luar juga, sama aja, lebih baik Pertamina aja, lebih baik. Sekarang LAM mau dari sektor apa mau masuk, umpama dalam bisnis apa, itu lebih tepat. Saya sih semangatnya bagus, setuju lah. Itu sebenarnya harus digerakkan oleh Pemda ya kan, sebagai punya otoritas lah di situ. Kalau buat Dewan Provinsi bagaimana tentang blok rokan nih, kalau Om Wahid ya kan? Kalau Dewan Provinsi kan itu bagian dari Pemda lah. Ada Pemda itu kan ada gubernur, ada DPR kan. Saya menyebut itu. Jadi dua-duanya harus sinergi ya kan. Dan harus juga saling mengingatkan ya kan. Kuncinya kita jangan saling menyalahkan. Oh gitu ya? Iya, kuncinya tidak boleh saling menyalahkan. Terus ini Om Wahid, kan Om Wahid bilang selama ini biasanya apa yang dikelola oleh, ini bukan semuanya ya, yang dikelola Pertamina ini kan turun. Iya kan? Nah kalau BSP bagaimana Om Wahid? Iya kan? Ya, BSP juga pertama kali dikasih blok itu kan bersama Pertamina juga. Namanya BOB, Badan Operasi Bersama. Itu juga mengalami decline luar biasa. Dari, kalau nggak salah saya, dari 60.000 ya dulu, per barel, 60.000 barel per hari, sempat turun jadi 10.000 kan. Sekarang 10.000? Sekarang 10.000. BSP? Flat 10.000 sampai 12.000 lah. Artinya ya sekarang flat lah. Sebelumnya waktu 60.000 itu dikelola siapa tuh? Dikelola oleh Pertamina sama BOB sama BUMD kan, sama Bumi Siap Usako kan. Dua join kan? Nah, akhirnya sekarang nih BSP murni. Malah jadi 10.000. Jadi kalau menurut saya memang itu tantangan kita. Jadi saya juga, mengapa saya sering bersuara keras itu juga dalam rangka itu. Bukan artinya saya cuma ingin mengingatkan bahwa loh, ini tantangan kita berat. Berat dari sisi kita mengandalkan bagi hasil ini terlalu tinggi. APBD kita ketergantungan dari bagi hasil tinggi. Jadi memang kalau sudah 10.000 itu sangat merugikan kita lah ya kan. Harusnya kalau masih 60.000 kan banyak kita dapat ya. Coba kita blok rokan ini. Blok rokan ini dari 1 juta loh. Sekarang jadi 200. Sehari ini saya dapat realnya sekitar 180-an per hari. 180.000 barel per hari. Dari dulu tahun 70-an jadi 1 juta barel. Berat. Maka itu kalau Pertamina tidak hati-hati, ini paling kuat, saya rasa ini paling kuat ini 100.000. 100.000 Pak, itu sudah menggerus 50% dari bagi hasil. Apalagi minyak dunianya murah. Riau sangat terpukul. Coba, saya ini pengalaman dari DPRD Riau. Dulu APBD kita kan 10 sampai 12 triliun. Pernah 12 triliun itu per tahun kan? Itu belanja pegawai, belanja operasional, mau tahu Bapak kan? Itu sekitar 4 sampai 5 triliun kan? Dari 12 itu? Dari 12 itu. Sekarang
Ya. Sekarang Ya. ini kan sekitar 9 triliun. Ya. Belanja operasional kan tentu tidak turun, pasti naik. Tetap, ya. Tetap. Paling minimal tetap. Kalau 9 triliun masih 5 triliun bayar operasional, berarti 4 triliun cuma belanja modal, Pak. Belanja modal 4 triliun itu kan lebih tinggi belanja operasional ketimbang belanja modal. Padahal yang kita butuhkan belanja modal ya, karena untuk membangun infrastruktur iya. apa itu ya kan. Kalau kita bandingkan dengan Sumatera Barat, kita ini kan 84.000 kilometer square luasnya. Sumatera Barat 42, Pak. 42. Artinya separuh Sumatera Barat itu masih luas kita. Artinya kita butuh uang berkali-kali lipat dengan kesediaan infrastruktur yang sangat minim. Luas apa maksudnya? Luas wilayah. 2 kali lipat kita nih dari walaupun Sumatera. kita sudah pisah dari Kepri. Walaupun sudah pisah dari Kepri, 82.000, Pak. Kecil ya Sumbar tuh ya. Kecil, Pak. Jadi kalau orang membandingkan Sumbar sama Riau, nggak tepat juga. Nggak tepat karena tidak equal. Iya, nggak equal dia. Nggak equal. Kalau sama-sama besar mungkin udah di aspal semua jalan kita. Aspal semua jalan kita. Baru tahu. Iya, jadi maka itu saya sering kadang-kadang orang bilang, oh enak Sumbar. Coba contoh, Sumbar itu berapa sih ketersediaan jalan nasional di Sumbar? Kita ini 3.400 Pak kilometer jalan nasional di Riau. Di Sumbar paling ada 2.000 Pak. 2.000 kilometer, berarti jauh lebih besar kita. Cuman wilayah kita lebih luas. Karena wilayah kita lebih luas. Jadi tidak equal kalau membandingkan antara Sumbar dengan Riau. Maka itu kita, Pemda dalam hal ini harus berpikir betul-betul ekstra. Kamu perlu tidak tidur malam nih. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Jadi nggak sederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau Pemdanya tidak kuat dalam menata organisasi pemerintah daerah ini, terutama mencari uang soal pembangunan daerah, maka Riau, saya yakinkan bahwa Riau tidak akan maju-maju. Maka kerjanya tuh harus 2 kali lipat. Ya. Terus ini Om Wahid melihat nih ya, ini kan dari Blok Rokan tadi kan, harapan kita ya Blok Rokan ini akan membawa kepada Tapi saya baru tahu juga ini, ternyata luas wilayah kita tuh sangat besar ya. Nah ini kan pemerintah kita sekarang ini kan ya Pak Samsuar Edy inilah, memang sudah berbuat lah Pak. Kita ini hampir 2 tahun loh, ya kan hampir 2 tahun beliau ini kalau nggak salah nanti Februari ini kan 2 tahun. Iya 2 tahun ya. Nah kira-kira Pak Wahid melihat apa yang harus dianukan ke depan ini ya kan? Iya. Nah apalagi situasi kita dalam COVID ini kan, ekonomi kita anjlok, kesian juga kan lihat Pak Samsuar nih kan, banyak orang bilang padahal kalau kita lihat kan beliau kan sudah banyak juga berbuat nih kan. Tapi kan nggak nampak gitu. Bagaimana nih Om Wahid ya? Ya saya mengapresiasi lah pemerintah ya. Tapi memang harus dikerjakan secara berkali-kali lipat. Karena keadaan kita ini luar biasa. Luar biasa apa? Seharusnya pemerintah bisa membangun dengan landai, dengan happy ya. Ternyata didera dengan COVID-19 ini. Anjlok semua. Maka kerja pemerintah ini harus 2 kali lipat, Pak. Harus nggak bisa main-main lagi. Kita siap membantu. Jadi saya tidak juga menilai bahwa ini tidak berhasil, bukan. Tetapi kerjanya harus ditingkatkan. Baik itu kabupaten maupun provinsi harus sinergi, harus kompak. Jadi jangan saling menyalahkan. Oh ini saya nggak mau nih, ini bukan wewenang saya, bukan itu jawabannya. Ini bukan partai saya. Oh ini bukan. Itu lepaskanlah semua itu. Wewenang saya tidak wewenang saya. Ini harus kita selesaikan. Ini harus kita tuntaskan. Itu visinya itu. Itu cara kerjanya. Jadi ini tidak wewenang kabupaten. Provinsinya kan bagian juga. Kan tidak ada provinsi kalau tak ada kabupaten. Masalah kabupaten, masalah provinsi loh. Ya kan? Masalah provinsi, masalah kabupaten juga. Dan bupati juga tidak boleh ego sama gubernur. Sama-sama. Karena kita membangun daerah. Harus saling sinergi. Maka itu kuncinya adalah komunikasi antara gubernur dan bupati harus seirama. Harus sejalan.
Boleh beda-beda dalam pilkada. Boleh. Tapi setelah pilkada nanti, ya Iya. kan? Nah, itu harus satu kompak lagi ya. Karena kalau tidak kompak, Pak, rakyat yang korban. Iya. Ya, ini rakyat yang korban. Jadi maka itu harus diperbaiki. Iya. Ya, karena kita tidak mau rakyat jadi korban. Iya. Ya, ego bupati, ego gubernur itu dikesampingkanlah. Iya. Karena diutamakanlah rakyat sebagai orang yang betul-betul mengharapkan pemerintah ini ada. Mengapa kita perlu bernegara, Pak? Bernegara itu kan dalam undang-undang itu kan, mengapa orang bernegara itu kan harus ada rasa aman. Iya. Harus ada terjamin kesejahteraan. Harus ada terjamin pendidikan. Ya, Pak. Kalau pendidikan dia tak dapat, ekonomi susah, rasa keamanan tak ada, ngapain kita bernegara? Ya kan? Zaman dulu nggak bernegara orang hidup juga kan, tapi tidak teratur. Karena apa? Rasa keamanan tidak ada. Ya, peluang kesejahteraan tidak punya. Karena harta saya bisa saja dirampas setiap saat. Tapi dengan bernegara kan ada aturan. Ya kan? Saya tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Tapi sesama bernegara harus dapat dong. Nah, ini yang kita takutkan gini, Om Wahid, ya kan? Kita nih macam blok rokan. Ya kan, ini kan tersangkut 5 kabupaten, Om Wahid bilang tadi, ya kan? Ini gara-gara pilkada ke depan, nanti misalnya di 5 kabupaten ini, bupati ini berbeda dengan yang di provinsi kan? Nah, harusnya kita kompak, ya kan? Tahu-tahu karena gara-gara tidak kompak, tidak siap-siap kita untuk merebut blok rokan ini, ya kan? Nah, ini ya, menurut saya memang dalam pilkada berbeda boleh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi setelah jadi, untuk membangun jangan berbeda, Pak. Nggak boleh berbeda kita, Pak. Mau orang dari manapun yang jadi, partai manapun, ini kepentingan Riau lah kita, ya. Kuncinya, gubernur, presiden, gubernur, bupati nggak boleh berbeda. Iya. Karena kalau berbeda, Pak, ini pasti ada pertentangan. Efeknya rakyat. Efeknya rakyat. Ya. Ada satu masalah, gubernur menganggap itu wewenang kabupaten, nggak usah dibantu. Begitu juga ada masalah di situ, ini wewenang gubernur, kabupaten anggap lalu aja lah. Iya. Akhirnya apa? Rakyat, Pak. Contoh kecil. Jalan sore Untung umpamanya. Itu kan puluhan tahun itu. Kenapa? Itu kan tak ada anggarannya, Pak. Tidak selesai karena butuh biaya besar. Kalaulah bupati berpikir, saya tak mau ngurus jalan itu. Ngapain saya ngurus jalan itu? Jalan provinsi itu. Padahal rakyatnya itu, Pak, di Kuala Kampar itu. Ya kan, rakyat Pelalawan itu kan rakyatnya itu tuh sama. Nah, coba sama-sama, Pak. Segmen ini dibangun oleh kabupaten. Segmen ini dibangun provinsi. Nanti begitu juga jalan kabupaten, segmen ini dibangun oleh kabupaten, segmen ini dibangun oleh provinsi. Indah, Pak. Ya kan? Nah, indah. Semua bisa dibantu. Nah, bagaimana dananya? Sama-sama, Pak. Kita kan ada anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur, ada. Kalau kekurangan dana bisa nanti di DBH ada komisi 9. Coba dibikin betul gambarannya. Pembangunan kita setahun ini kebutuhannya. Sumbernya bisa dari APBD kabupaten, bisa dari APBN, bisa dari APBD provinsi. Sisanya bisa dengan skema APBN atau dengan kerjasama badan usaha, KKPBU namanya. Diserahkan, Pak. Harus ada pola-polanya itu. Oke, Om Wahid, ini terakhir tentang blok rokan ini tadi. Apa harapan Om Wahid terhadap pemerintah provinsi, terhadap Pertamina juga, terhadap masyarakat Riau menyambut blok rokan ini? Saya berharap bahwa karena berkaitan dengan 5 kabupaten, harus gubernur ngomongin dan gubernur harus bisa menyatukan 5 kabupaten ini, untuk memaksimalkan kegiatan yang ada di blok rokan. Baik itu dari sisi dana bagi hasilnya untuk peningkatan produksi. Karena makin tinggi produksi, maka makin banyaklah bagi hasilnya. Yang kedua, baik itu kegiatan dalam bentuk kegiatan bisnis yang ada di rokan. Nah, itu juga harus dikelola oleh 5 kabupaten dan gubernur yang ada. Artinya harus
bermanfaat lah. Apa sih gunanya kekayaan alam kalau tidak bermanfaat bagi rakyatnya, ya kan? Terutama bagi ring 1 ini, Pak. Ya, ring 1 ini kan tentu kabupaten yang ada nih. Jangan orang makan sate, kita hanya mencium baunya. Ya, itu yang kita tak boleh, Pak. Karena apa? Kalau begitu nanti ada kesenjangan, Pak. Kalau ada kesenjangan pasti ada konflik. Kalau ada konflik kita tidak bisa membangun. Nah, maka itu kita pingin bahwa benar-benar gubernur, bupati Duduk bareng lah. duduk bareng lah. Dan kalau bisa cepat ya. Kalau bisa cepat. Waktu ini cepat. Ya. Kalau memang butuh tangan kita, kita bantu. Siap ya. Siap. Ya. Udah tuh bagi Pertamina. Bagi Pertamina, Ya. bagi Pertamina, saya ingatkan Pertamina bahwa ini nih Riau. Riau ini kata orang agak santun. Ya, agak santun. Ya. Tapi gitu. kalau dia Bagi Riau ini orangnya santun. Ya. Jika tamunya santun juga, Pak, maka saya ingatkan Pertamina bahwa ring 1 harus sejahtera dulu, baru yang lain dapat. Maksudnya ring 1 ini blok rokan ini. Blok rokan ya. Ring 1 yang ada di blok rokan ini. Jangan untung pusat aja. Jangan untung pusat. Daerah diperhatikan. Karena apa? Karena yang menanggung akibat dari sebuah pertambangan, baik itu dalam sisi dampak lingkungannya maupun dampak-dampak yang lain, kan tentu ring 1 ini, Pak. Orang daerah ini. Orang daerah ini. Yang punya blok. Yang punya wilayah ini. Maka jangan dikesampingkan kita yang punya daerah ini. Nah, maksud saya begini, saya melihat juga peran Pertamina ini kan waktu makin singkat, Pak Wahid. Maksudnya Pertamina ini ya jangan hanya menunggu dari pemerintah. Maksudnya pemerintah daerah sama kabupaten kota dia kejar juga gitu. Oh iya. Iya kan, harusnya ya kalau pemerintah lengah ya kan, waktu berjalan juga dia imbau gitu, dia ajak. Saya mengimbau kepada pemerintah daerah, kita siapkan diri, jangan ada bahasa orang menyalahkan kita. Oh, kami sudah beri peluang, tapi pemerintah daerah yang diam-diam aja. Nah, kita jangan sampai ada kata-kata itu. Kita sudah siap semua, sudah ready. Lu yang tak mau ngasih. Begitu. Kalau lu tidak mau ngasih, kita bertindak. Itu bahasa itu yang kita inginkan. Tapi bahasa itu belum ada ya? Belum ada. Di pusat belum ada ya? Karena waktu masih panjang. Masih ada waktu. Ya, khusus untuk masyarakat Riau menyambut blok rokan ini apa yang kalau menurut saya terus dikritik. Wah, apa saja silakanlah. Pemerintah lambat, kritik. Jangan sampai lengah gitu. Jangan sampai lengah. Jangan masyarakat juga jangan juga masyarakat ini anti dengan kegiatan pemerintah. Pemerintah bikin ini dikritik, tapi tidak kritiknya dalam itu. Oh, pemerintah siapkan ini, mana siapan, Pak? Dan pemerintah jangan merasa tersinggung. Perbaiki. Saya ini terus terang aja, kalau ada yang mengkritik, Pak Wahid tak bekerja, bagus. Saya setuju, Pak. Itu sebuah pelecut bagi saya untuk bekerja lebih keras. Saya juga tidak anti kritik, karena dengan orang berkritik itu kita jadi sadar, Pak. Kalau orang, Pak, kadang-kadang kan kalau keenaan dalam AC itu kan kadang-kadang ngantuk, Pak. Tidur juga. Kadang-kadang dicuil kan gitu kan, jaga juga, Pak. Jadi pemerintah rakyat juga jangan diam ya. Jangan diam. Melihat potensi dari blok rokan ini kan. Lambat pemerintah, lambat Pertamina, gas. Gitu. Ya kan, biar melek terus. Bisa melek terus gitu. Sudah tuh yang lain apa? Masalah SDM juga ya. Masalah SDM. Masyarakat harus siap juga. Kan banyak keuntungan nanti yang didapat ya kan. Nah, saya minta bahwa Pertamina juga menghidupkan UMKM yang ada di sekitar kita, Pak. Maksudnya di blok-blok rokan. Kawasan kerja dia lah. Kalau di sana umpamanya ada catering, jangan pula orang Jakarta cateringnya di situ, Pak. Iya kan? Betul. Kalau sana adalah penjahit baju, jangan pula baju dari Jakarta dikirim dijahit di situ, Pak. Bina lah masyarakat. Bina lah. Kan ada sini, Pak, garmen-garmen yang kecil-kecil. Iya kan? Tapi harus siap skill juga. Jadi UMKM juga harus menyiapkan diri. Jangan pula bajunya kan
Pertamina bagus bajunya, jangan pula dijahit nggak bagus kan begitu. Kira-kira yang lain apa, Om Wahid, sebelum kita akhiri nih? Ya, saya tentang blok rokan ini. Ya, saya rasa itu aja, Pak. Itu aja ya. Itu aja. Yang penting bahwa Pemda jangan ada yang disalahkan. Artinya Pemda ini harus bekerja lebih ekstra. Jadi tidak ada celah orang untuk menyalahkan. Ya. Mesti kompak. Mesti kompak. Dengan kabupaten kota ya. Dengan kabupaten kota. Itu. Kalau melawan orang pusat ini kalau tidak kompak. Kompak ya, Pak. Iya. Saya ini kita sudah kompak aja susah ya kan. Saya bilang, Pak Wahid, mengapa keras-keras ngomongnya? Saya bilang. Kita tidak bersuara, kita keras saja belum tahu didengar orang, Pak. Apalagi tak ada suaranya. Umpama kita keras saja ngomongnya belum tahu didengarkan orang, Pak. Apalagi tak bersuara. Berarti kompak aja kita belum tahu didengar. Apalagi tidak kompak. Apalagi tidak kompak. Jadi itu ya, kompak saja kita belum tahu didengarkan orang itu, Pak. Apalagi tidak kompak. Alah katanya. Ya. Itulah pemirsa. Jadi kita berharap di blok rokan ini, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat kompak lah, ya kan, supaya blok rokan ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.